Baru ketika malaikat itu masuk, ya maka tidak lama dihidangkan dengan datangnya Nabi Ibrahim, ya dengan membawa daging anak sapi yang dipanggang. Ya betapa dermawan Nabi Ibrahim. Ya hidangannya bukan sekedar ayam panggang, bukan kambing guling, tapi anak sapi yang dipanggang. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengenal orang-orang itu. Tidak kenal saja, memuliakannya seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang dikenal. Maka inilah kedermawanan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim. Nah, sehingga kalau kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadits mengatakan Karimun ibnu Karim ibni Karim ibni Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, dan cukup Allah Subhanahu wa taala kisahkan kedermawanan Nabi Ibrahim, maka itu berlaku untuk Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, tanpa perlu Allah ulang lagi kedermawanan mereka di dalam Al-Qur'an. Cukup Rasul menjelaskan mereka semuanya karim, maka pribadi mereka mulia, maka perilaku mereka mulia dengan semua kedermawanan yang mereka berikan kepada orang lain. Dan kita tahu nanti ada kaidah al-jaza bijinsil amal. Al-jaza bijinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Maka kalau Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang baik pribadinya, mulia pribadinya, dermawan sifatnya, maka beliau adalah seorang yang layak untuk mendapatkan pujian. Maka Allah yang maha memberi semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, maka layak bagi hamba-hambanya untuk memuji Allah. Pun demikian dengan makhluk Allah yang bernama Ibrahim, yang mensibukkan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, sehingga menjadi sosok yang dermawan, sosok yang baik, sosok yang mudah berbagi, karena yang demikian, karena beliau mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Ya, jadi Nabi Ibrahim mendapatkan pujian karena Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, maka dari situ Nabi Ibrahim membangun setiap amalan-amalan yang beliau kerjakan, berharap agar mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha memuji dan Rabb yang maha terpuji. Maka disebutkan innahu hamid. Baru kemudian disebutkan majid, ya, karena di samping kedermawanan yang luar biasa, juga tadi ada penekanan dari sisi nasab. Ya, penekanan dari sisi nasab. Makanya disebutkan ahlul bait. Ya, untuk keluarga Nabi Ibrahim disebutkan ahlul bait. Ya, di Al-Qur'an ahlul bait itu digunakan untuk keluarga Nabi Ibrahim, dan di ayat yang lain digunakan untuk keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah keluarga yang istimewa, dan ini adalah nasab-nasab yang luar biasa. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan nabi adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa yang ada pada manusia, dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Maka keturunan Nabi Ibrahim adalah mereka yang punya kemuliaan nasab yang luar biasa disebabkan mulianya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu nanti dari jalur Nabi Ismail, ya, melahirkan anak keturunan yang masyhur nanti adalah Adnan, dari Adnan terus, ya, kemudian Kinana, dari Kinana terus, kemudian Quraisy, dari Quraisy kemudian Bani Hashim, dan dari Bani Hashim, ya, lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah seorang yang paling baik nasabnya. Ya, diceritakan ketika Heraklius mendapatkan kiriman surat, ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak dia memeluk agama Islam. Dan ketika Heraklius datang ke Palestina, ya, datang ke negeri Syam, kemudian dia memanggil orang-orang yang berasal dari kabilah dan tempat yang sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu dipanggil Abu Sufyan, ya, dipanggil Abu Sufyan dengan kawan-kawannya, dan kemudian Heraklius mengatakan, ya, ketika saya bertanya jawablah dengan benar.
Dan kawan-kawannya disuruh agak ke belakang dan meminta agar ketika Abu Sufyan berbohong, ya kawan-kawannya mengatakan kalau dia berbohong. Ya walaupun kata Abu Sufyan, seandainya saya berbohong pun, yang di belakang saya nggak mungkin berani mengatakan saya bohong. Nah, salah satu pertanyaan yang dimunculkan ya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan adalah tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai Abu Sufyan yang berasal dari Bani Umayyah pun mengakui bahwasanya beliau adalah yang paling mulia nasabnya. Ya, beliau yang paling mulia nasabnya. Makanya wajar dalam hadis ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Adnan itu adalah Kinana, dan memilih dari Kinana adalah Quraisy, dan memilih dari Quraisy adalah Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kalau kita tarik ke atas nasabnya tersambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.